Begitu dahsyatnya Al-Quran, merubah orang paling kasar menjadi orang paling lembut, merubah orang paling pelit jadi orang paling dermawan, merubah seorang pembunuh menjadi seorang pahlawan, merubah seorang pemabuk menjadi seorang ilmuwan. Jadi orang kalau baca Qurannya benar, itu satu yang pertama pasti baik, pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran kemudian tidak berubah menjadi baik, maka coba di cross check cara bacanya itu benar enggak. Makanya penting belajar Quran itu dengan bersanad, bukan hanya sanad bacaannya ya, tapi sanad amalannya. Imam An-Nawawi itu sampai bikin kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, supaya mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar Quran yang benar. Itu cara megangnya itu diatur, cara menghadap kiblatnya, doa sebelum bacanya. Karena itu pantas ketika membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, itu bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, coba mungkin itu penting untuk dikaji kembali. Itu bagian pertama. Ya, jadi keberkahan Al-Quran yang pertama, merubah perilaku orang yang berinteraksi dengannya menjadi lebih baik. Tolong TPQ ya, sekolah-sekolah Quran, pesantren-pesantren, tolong indikator ya, petunjuk keberhasilan santri muridnya belajar Quran itu, tempatkan yang pertama itu akhlak. Itu akhlak. Ya, penguatnya di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya. Jadi setelah baca Al-Quran itu ada tazkiyah, ada perubahan pada diri. Ya, makanya ketika dibacakan ayat Quran, kalau benar bacaannya, ada getaran pada hati kan? Nah, getaran itu awalnya memberikan sinyal pada iman. Awalnya bergetar. Nanti dari getaran itu ada ketundukan, dari ketundukan itu mulai kita belajar, ketika diamalkan berubahlah keadaan diri kita. Kadang-kadang fitrah kita tanpa kita sadari menembus pada relung hati, nangis gitu. Nah, itulah fitrah terdalamnya. Itu bagian pertama. Nah, yang kedua, dengan mempelajari Al-Quran akan berubah seseorang itu menjadi lebih pintar. Ya, karena ada bayan, ada furqan di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kepintaran pertamanya, kepintaran membedakan yang baik dengan yang buruk. Tuh, jangan diarahkan ke langsung pintar matematika, pintar fisika, bukan. Anda pintar matematika bisa ngitung, tapi tidak menempatkan hitungan itu kepada tempat yang baik. Jadi pencuri Anda. Jadi koruptor. Anda paham fisika, tapi tidak menempatkan fisika itu pada tempat yang baik. Jadi perusak alam. Ujung-ujungnya nggak kenal Allah. Sampai ada yang mengatakan Tuhan itu sudah mati. Begitu mengucapkan kalimat itu, besoknya dia mati itu. Tiba-tiba ajal datang, dia yang mati duluan. Nah, di balik kepintaran pertama dalam Islam itu mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk, mana yang benar dengan yang salah. Jadi kalau Anda IQ-nya sampai 200 misalnya, ya, tapi tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, nah, maka di saat yang demikian itu belum disebut pintar dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Halo? Coba dicek nih. Ada proyek nilainya 1 miliar, tapi dengan cara korupsi. Dengan proyek yang nilainya 1 juta tapi tidak korupsi. Pilih mana? 1 miliar korupsi atau 1 juta tidak korupsi? Nggak ada yang ketiga. Saya tahu Anda mau pilih 1 miliar tidak korupsi. Pilih mana? Sekarang bilang begitu, ntar begitu masuk proyeknya baru ketahuan tuh. Nah, jadi bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dimulai dari lisan. Coba lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, Quran itu baru kita baca sudah mengenalkan iman pada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi siapa yang merasa beriman pada Allah, tahu dihisab di hari kiamat, pintar dia, karena dia pintar merasa dihisab, dia hitung-hitung amalannya. Kira-kira amalan ini benar nggak, meringankan hisab atau memberatkan hisab? Maka dia mulai dari lisannya. Kalau baik dia katakan, tak baik dia ungkapkan. Jadi orang yang pintar itu pertama dia mampu menempatkan mana yang benar,
mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk. Yang buruk dipisahkan, dijauhkan, yang baik dimunculkan. Itulah sebabnya kenapa di Al-Quran iman selalu bersanding dengan amal saleh. Coba surah 103 sekarang di waktu asar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salih. Itu poin yang kedua. Ya, jadi yang pertama merubah pribadi kita lebih baik, yang kedua membuat kita lebih pintar, lebih cerdas untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang baik dan benar. Jadi kalau ada pejabat baca Al-Quran, ciri keberhasilannya jabatan digunakan pada hal yang baik. Kalau ada hartawan baca Al-Quran, ciri kesuksesannya hartanya digunakan pada yang baik dan benar. Termasuk kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada siapapun baca Quran, ngajar Quran dengan cara yang benar, maka dia akan mengajarkan dan menyampaikan sesuatu pada tempat yang baik dan benar saja. Jadi kalau ada gelarnya apapun, ustadz mengajarkan pada yang tidak baik dan tidak benar, maka ini menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan dalam Al-Quran. Jelas? Yang ketiga, nah ini yang paling penting, membawa ketenangan dan kesuksesan dalam berkehidupan. Saya ulangi, membawa ketenangan dan kesuksesan dalam berkehidupan. Jadi kalau sedang gelisah, ini rumus ya dari saya, ijazahkan dalam Al-Quran. Kalau sedang gelisah, baca Quran, ambil wudhu, hadap kiblat, buka mushaf, baca Al-Quran. Insya Allah, walaupun solusi belum datang pada saat itu, tapi hati cenderung lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan coba cek. Yang satu update status di Instagram, yang satu buka Al-Quran. Lihat perbedaannya. Ya. Jadi kalau ada sedang kesulitan dalam hidup, tidak usah dibuat kesulitan itu semakin bercabang dengan membuat status-status yang tidak penting. Mungkin di Instagram, ternyata engkau tidak seperti aku duga. Capek itu. Ya, itu ngajinya nggak tuntas tuh. Instagrama, ya Instagrimu, Instagraman. Taba, ya tubu, YouTubean. Fasbaka, ya Facebooku, Facebookan. Jadi alih-alih menjadi orang yang tenang, menjadi kontainer akhirnya. Kontainer tuh para pembuat konten. Oh, jadi masalah. Buka Quran, baca. Ya, itu nanti ada ketenangan dalam jiwa. Nah, kaitan dengan Quran yang kita baca saat bangun dalam tidur itu, posisikan sebagai petunjuk. Di antara petunjuknya, jalan membangun aktivitas kita supaya sukses dalam berkehidupan. Jadi nanti dari 6.236 ayat itu ada bimbingan untuk membimbing kita pilihan apa yang dibawa dalam hidup. Kan hidup harus memilih, Pak, Bu. Ya, Anda mau pilih apa? Di kedudukan, jabatan, di harta, jadi pedagang, jadi pebisnis, jualan dan sebagainya. Di ilmu, jadi ustadz, jadi pengajar, jadi dosen. Di tenaga, silakan. Ya, mengabdi dengan tenaga di masjid jadi DKM misalnya, ya. Ada di militer, di tentara, di kepolisian dan sebagainya. Abdikan dirinya, pilih. Nah, nanti dari pilihan hidup itu, baik itu pribadi ataupun berkeluarga, keluarkan ayat-ayat terkait dengan pilihan kita itu. Itu rumusnya. Saya misalnya sekarang mengajar, tidak mengajar begitu saja. Ayat-ayat Quran terkait dengan ilmu apa saja. Cara belajar, nambah lagi, ya, kemudian memahami bagaimana, mengamalkan seperti apa, cara mengajar bagaimana, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, ikuti petunjuk itu dalam berkehidupan. Itu kalau sudah kita lakukan dengan benar, tidak ada satupun orang yang mengeluarkan petunjuk Al-Quran untuk dikerjakan, kecuali dia sukses dalam bidangnya. Anda silahkan cek, sanadnya tersambung keseluruhannya sampai puncak. Antum kalau ngajar dan belajar sirah, coba antum keluarkan sahabat Nabi itu, lalu dibikin klasifikasi profesinya apa saja. Siapa yang pejabat, siapa yang birokrat, siapa yang di militer, siapa yang pebisnis, siapa yang pedagang. Terus Anda keluarkan, lalu lihat perilaku mereka dan perubahan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi setelah masuk Islam
mengamalkan tuntunan Al-Quran dan penjelasan dari Nabi sesuai profesi dan bidangnya, kecuali semua mereka sukses di bidangnya masing-masing. Jadi harus yakin. Nah, yang kehilangan sekarang itu keyakinan. Ya, yang kedua itu caranya. Yakin Quran itu mukjizat dan pedoman, tapi cara bacanya tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, cuma dibaca saja. Membaca itu pengantar saja, akhi. Ya, dari mulai yang ringkas untuk mengenal huruf, ya, a fata a fa fata fa la fa lam doma u lu apa lu, gitu ya. Itu kan ringkas. Nanti setelah itu baca, gitu kan? Ya, setelah baca tahu artinya, pahala dapat dari setiap hurufnya. Pahala kan urusan akhirat. Pahala itu urusan akhirat, semakin banyak baca, semakin banyak bekal untuk pulang. Tapi kalau ingin ayat itu menjadi utama, berkah, keberkahan ayat yang mengiringi hidup kita dan terasa di dunia, maka amalkan isinya. Nah, dalam mengamalkan itu nggak harus semuanya antum kemudian kerjakan, tidak. Profesi Anda aja apa? Nih Bu, Bu, tuh, udah berapa lama jadi ibu-ibu? Pernah nggak mengeluarkan ayat di Quran tentang perempuan? Gak usah jauh-jauh. Selama hidup ada berapa ayat tentang perempuan? Lalu pecah. Perempuan sebagai seorang anak, perempuan sebagai seorang istri, perempuan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai seorang nenek. Setelah itu aktivitas. Di mana aktivitas utama seorang perempuan? Bolehkah perempuan bekerja? Kalau bekerja seperti apa? Bagaimana keutamaannya? Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab bagi seorang perempuan? Pernah nggak mengeluarkan itu? Antum juga sama, kita yang laki-laki. Pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat tentang seorang laki-laki? Tentang diri kita saja dulu. Setelah itu meluas. Ya, dalam kehidupan di rumah tangga, bertetangga. Makanya tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengatur secara lengkap kehidupan pemeluknya kecuali Islam. Silahkan cek, dari bangun tidur kita tuh sudah ada pedomannya. Dan itu ayatnya, ada hadisnya. Ini kalau karya manusia, ada nggak satu manusia di muka bumi yang bikin pedoman hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk pribadi, keluarga, bertetangga, berbangsa, bernegara, berdunia? Ada nggak? Nggak ada, karena memang nggak ada yang bisa. Kecuali yang membawa risalah. Nah, untuk siapa yang membawa risalah yang benar itu, cek saja. Mana di antara agama itu yang pedomannya paling lengkap untuk berkehidupan? Gampangnya kan begitu. Jelas? Nah, karena itulah di antara yang kita kaji, kalau kita ingin dapatkan ketiga-tiganya, maka cara paling cepat keluarkan ayatnya sesuai kebutuhan hidup kita, lihat Nabi bagaimana membimbing kita. Kajian tentang petunjuk Nabi yang memberikan keteladanan untuk berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi oleh para ulama digolongkan pada kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam.